Dia bikin agensi malah. Iya. Wah, agensi. Kita bikin sok-sokan kreatif itu Mas. Iya. Nah, kali ini aku lagi bareng sama musisi yang direkomendasiin nih sama temen aku Awo waktu episode Merapal Februari. Langsung aja kali ya kita sambut Pemuncak. Halo. Hai. Ada kita nanya Mas? Oh iya. Pemuncak lagi sama siapa aja nih aku nih? Halo, aku Aska. Aku main gitar sama produce di Pemuncak. Oke. Aku Kevin, aku vokalis di Pemuncak. Tadi kenalannya bukan Kevin nih ya. Tapi teman-teman kalau mau nyapa Pintil boleh. Pintil juga. ya. Tadi kesannya Pintil, Pintil. kamera Kevin. Janggal tuh. Kirain gak aman. Gimana? Kirain gak aman Oh, mas. nggak aman, aman. Nah, kalau Pemuncak sendiri setahu aku nggak cuma berdua ya, ada berapa personil? Empat ya? Kami 4. Kita berempat bikin Pemuncak. Ada Bogel main bass sama ada Dimas main drum. Jadi kita berempat. Oke. Gitu. Oke, halo Bogel, halo Dimas. Iya. Kita Lagi pada bicarain kerja. kalian nanti di sini ya. Kerja mulu sih. Iya kerja ngejar apa ya? Ngejar ya nikah kali tahun ini. Kalau Pemuncak sendiri kesibukannya lagi apa nih? Masing-masing personil deh. Kita masing-masing kerja sih Mas. Kerja ya, udah Iya, kerja ya. Kita berempat bekerja semua. Beberapa di satu sektor yang sama. Kita jadi barista. Barista. Kita ada juga yang pegang coffee shop. Terus ya setelah nge-shift baru ngobrolin Pemuncak. Asik. Kalau Kevin aka apa Aka tadi? Pintil. Pintil. Yes, Oke. man. Lagi sibuk apa nih? Kalau aku kesibukannya kebanyakan dari rumah sih. Di rumah. Ngontak-kontakin teman-teman Pemuncak, Oke. mengkoordinasikan kita semua. Admin tuh ya. Tapi yang aku tahu juga Pemuncak tuh dari satu universitas yang sama. Iya, kami Bener. dari Atmajaya berempat. Aku Dimas Pintil dari fakultasnya sama, kita komunikasi. Terus Bogel dari manajemen. Manajemen. Yap. Oke, itu dari semester Kita kalau jadi Pemuncak awalnya bertiga, aku Pintil Dimas. Itu kita karena satu fakultas, kita Satu bikinnya jurusan. dari 2020. 2020. Oh, 2019 COVID tuh kita malah udah Iya, kita udah ngeband sebenarnya. udah mulai ngeband. sebelumnya. Terus Tapi mulai mulai- serius 2020. Benar, mulai Covid. dari Pemuncak tuh 2020. Karena ini Mm. mulai nggak ada kegiatan terus cari-cari Iya Mas, gitu ya. bener. Nongkrong doang kan itu. Nongkrong Kita doang ya. Nongkrong nggak Malah boleh lagi lebih- waktu itu. Nongkrong juga gak bisa tuh. Iya. Awalnya bikin agensi malah. Iya. Wah, agensi. Kita bikin sok-sokan kreatif itu Mas. Iya, Bisa soal Agensi. kreatif. Yang jalan malah ngebandnya. Iya, malah Yang ngeband. jalan ngeband bener. Terus baru ketemu Bogel itu di 2024 ya? 24. 24. Malah beberapa tahun Iya, setelahnya. malah beberapa tahun setelahnya. Sorry tadi Bogel pegang apa? Megang bass. Megang bass Iya. ya. Sebelumnya berarti nggak ada yang megang bass. Sebelumnya nggak ada yang pegang bass. Oh, jadi Karena cuma sebelumnya gitar. juga kita nggak manggung Mas. Oh, nggak ada manggung sampai 2024 tuh. Astaga. Tapi akhirnya ini dulu deh. Karya pertama berarti di 2024. Di 2023. 2023 Iya, malah. Pertunjukan Tanpa Bogel. Bogel. Iya. Tanpa Bogel. Apa yang akhirnya Pemuncak kita ngeluarin karya yuk gitu. Sebenarnya kalau kita nongkrong tuh kita beberapa kali udah kayak bikin lagu yuk gitu Mas. Kayak ada beberapa lagu ya, ada beberapa lagu yang akhirnya cuma jadi di voice note doang, terus cuma jadi di tongkrongan doang, terus kayak ada satu lagu ini judulnya Pertunjukan Kota Impian yang emang kita waktu zaman Covid itu kayak ini rilis aja kali ya gitu ya. Jadi Apa? beberapa draft tuh kita akhirnya milih Pertunjukan Kota Impian buat dirilis duluan mas. Itu kenapa akhirnya milih itu dan apa tuh versi kalian tentang isinya? Kalau Pertunjukan Kota Impian itu sebenarnya cerita dari salah satu kita sih. Jadi kayak emang Siapa tuh? Dimas Dimas ya, nggak di sini ya. nggak di sini. Waktunya kita bicarakan Dimas. Aman ya? Aman ya, aman Nggak ya. ada orang ya? Aman ya. Kenapa Jadi tadi Dimas? cerita Dimas kayak tentang cinta beda agama lah gampangnya Asik. gitu. Cinta beda agama terus dia cerita gimana detail-detailnya, terus kita mengolahnya menjadi lirik lalu menjadi lagu. Terus pas sudah jadi lagu habis itu rekaman kok, oh ini bagus nih. Kayak yang paling proper lah daripada yang lainnya gitu. Terus ya udah kita akhirnya niat untuk ngerilis, bikin plan, terus habis itu apa lagi ya? Kayak
Bahkan itu cuma ngerilis doang Mas, belum manggung. Oh, cuma rilis doang ya. Cuma rilis doang. Promosi aja kayaknya Iya. belum tuh ya. Kita dulu sempat manggung tapi namanya belum Pemuncak. Apa tuh dulu? Dulu UKM kampus Mas, namanya Mustika Maya kan. Mustika Iya, Maya. Maya. Dulu di mewakili UKM kampus lah di satu acara. Tapi kita udah punya satu karya yang collab gitu sama UKM-nya. Oke. Jadi kita tampilin di situ. Itu lama sebelumnya sih. Mustika Maya itu berarti punya UKM-nya. Iya, Belum gitu. punya kalian. Belum. Jadi Terus kayak akhirnya Pemuncak. ya Oke. gitu. Ya sih, ya sih. Pemuncak. Kenapa milih nama Pemuncak? Nah, Apa itu- kalian suka mendaki Tidak gunung-gunung Mas. Kita dulu sempat kepikiran atau gunung coffee shop aja? Kerikil-kerikil itu. Kerikil-kerikil itu. sebelumnya kita malah kepikirannya ayam cabai garam Mas Iya, buat nama Ayam cabai band. garam. Iya, makan Kenapa? karena aku sama Askar kan kerja di coffee shop yang sama Oke. dulu. Terus menu favorit di sana tuh ayam cabai garam Mas. Kita bikin band nih, namanya apa ya bandnya? Kalau aku manggil Laska kan Jamban. Ayam cabai garam aja Til. Lucu tuh lucu. Tapi tidak menjual Mas Tapi akhirnya kita untung bikin. nggak bijak, jadi Mas. sih. Untung Dan nggak tidak jadi, Mas. bijak. Benar. Kalau jadi aku katain Nora. Orang pertama sih Mas yang Nora. Itu yang di pikiran pertama Iya. ya. Tapi Pemuncak oke lah, keren lah daripada Pemuncak itu sebenarnya ayam. Iya, ayam. Mas. Itu karena sebenarnya kita teman-teman kita di kampus sih banyak yang suka mendaki. Oke. Sebenarnya karena teman-teman kita aja yang beberapa naik gunung gitu. Kita sendiri Pemuncak belum ada yang naik gunung. belum ada. Belum ya? ada. Jadi Kita kayak- milih memuncak yang lain ya. itu dia. Yang lain kita puncaki. tuh. Tapi Ah, memuncak mendaki kan banyak Banyak, arti lah Mas. ya, Iya. nggak harus gunung. impian bisa. Impian bisa. Hari-hari nyapuin temen nih. Makasih men. Mengejar seseorang bisa. Balik lagi ke lagunya tadi, apa judulnya? Pertunjukan Kota Impian. Pertunjukan Kota Impian. Apa? Karena itu tentang beda agama ya. Iya. Apa yang spesial dari hubungan beda agamanya Dimas dibandingkan beda agama yang lain? Oke. Ya, sebenarnya karena ceritanya sih Mas, ceritanya sangat ya yang ceritain dia sendiri kan. Sebenarnya karena Dimas sendiri, terus kita mengibaratkannya kayak ada dua orang yang punya kota impiannya masing-masing gitu dan Oke. gak ketemu di satu jalan yang sama aja gitu. Terus di lagu itu kita ngomong tentang ya ada dua orang yang kota impiannya beda-beda, terus emang nggak bisa sejalan. Terus setelah segala sesuatu yang sudah diusahakan ternyata ya emang nggak bisa bareng aja gitu. Sebenarnya kan lagu beda agama tuh banyak ya. Yap. Banyak, tapi menurutku ini jadi salah satu hal yang unik ketika diparafrasekan menjadi sebuah kota gitu ya. Iya. Seru sih, seru. Tapi kenapa akhirnya memilih kota untuk menggambarkan tujuannya? Karena waktu itu setelah Dimas ngalamin kejadian harus nggak bareng orang ini, dia milih buat ngilang terus kerjaan dia jalan-jalan terus. Iya, jadi kayak keliling kemana, tiba-tiba Keliling. di mana Dim? Di Temanggung gitu. Di mana Dim? Di mana? Sendiri aja tuh. gitu. Sendiri. Di galonya seru ya, keliling-keliling ya. Balonnya repot Mas. Repot ya, malah justru repot ya. Kalau diajakin manggung susah tuh nanti kalau itu. galonya gitu. Nah, apa tuh project selanjutnya secara timeline ya? Kan udah ada tuh satu single, Ya. terus habis itu gabung dulu si siapa? Si Bogel. Bogel? Atau udah ada lagu lainnya lagi? Jadi untuk Pemuncak tuh setelah pertunjukan Kota Impian kita itu sempat vakum Mas, karena maaf. kita bertiga fokus skripsian sih waktu itu. Belum panggung banyak udah belum vakum panggung ya. belum panggung banyak udah Tipikal vakum band aja. sekarang gitu sih, Betul. jujur. Banyak yang baru rilis Iya. itu kayaknya kita vakum. vakum aja. Pressure-nya Skripsi, oke. pressure-nya sama sih soalnya waktu itu kayak skripsi lulus dulu gitu. Dan Terus kebetulan kita lulusnya akhirnya bareng Mas. Bareng Iya. ya. Tapi satu angkatan. satu Satu angkatan angkatan, kita. oke. Satu angkatan. Terus setelah skripsi kelar udah nggak ngeband, terus ada namanya Oja, itu fotografer kita yang ngurusin visual di Pemuncak Oke. lah. Kita ketemu di salah satu coffee shop. Terus dia ngomong sama kita bertiga kayak, ayo Mas ini bikin lagi, aku bantuin visualnya. Nah, udah dari situ kita akhirnya ngerilis Penawar. PKI dulu. Iya, habis PKI kan. PKI strip. Oh iya, jadi pertunjukan Kota Impian itu ada versi akustiknya gitu. Oh, Mas. versi akustik dulu. Untuk kayak, romantis. Halo, kita kembali gitu ya. Buat kenalan lagi Iya, nih kalau gitu. balik. Oke. Ya habis itu baru kayak kita produksi lagu baru itu masuk ke Penawar. Penawar, aku sempet dengerin yang Penawar itu sih. Ya. Kalau aku dengerinnya apa ya? Bener-bener ngerasa kayak refleksi aja. Sih. Iya. Emang apa yang kalian rasain ketika nulis Penawar? Karena aku yang waktu dengerin aja kayak
ketika di umur 20-an mungkin ya. Hmm. 20-an dapat banyak masalah atau Iya. perjalanan hidupnya emang berat. Dengerin penawar tuh cocok. Sorry. Sebenarnya kalau penawar itu emang refleksi dari pengalaman kita berempat ya sebenarnya. Dirangkum Iya, jadi satu. dirangkum jadi satu. Dan sebenarnya lagu itu sangat amat personal bagi kita berempat karena penawar tuh kan sebenarnya lagunya sangat visual sekali ya, kayak kamar, terus exactly besok lari pagi apa enggak, terus kayak ada tanggal 25 Januari di situ, terus kayak ya kita ketika kita kembali lagi sebagai band, kita berusaha pengen jadi jujur aja dalam penulisan lirik. Jadi kayak liriknya sepersonal itu buat kita. Terus kalau dari segi pengalaman sih itu campuran kita berempat sih Mas. Berarti emang ngobrol aja Ngobrol apa aja, yang ya. lagi dirasain itu ya, terus ditulis bareng. Betul. Tapi sorry, mostly yang nulis lirik tuh siapa di Pemuncak? Aku sama Pintil. Oke, Jadi kalian berdua ya. nulisnya memang Pintil bikin sebuah draft gitu, lalu kita berdua finalisasi untuk bentuk lirik gitu sih. Oke. Tapi kalau pembagiannya sendiri di Pemuncak tuh gimana? Kan ada 4 orang nih. Untuk siapa ngurusin apa gitu. Oke. Jadi untuk aku produce lagunya Mas. Jadi aku yang ngerekam, mix, master dan lain-lain itu aku. Terus Pintil bagian songwriting dan membuat skema-skema lagunya. Lalu Bogel basis kita karena orangnya sangat ekstrovert, jadi dia bagian humas-humas tuh Mas. Bagian Urusan nongkrong sana sini. Nongkrong sana Nongkrong sini sana gitu. sini. Kayak BNN. ya, Bagian nongkrong-nongkrong. bagian nongkrong-nongkrong. Badan Yahnyoh itu. Terus Terus kalau Dimas ngurusin visual Mas sama Oja. Jadi kayak Oke. untuk visual-visual yang ditampilin sama Pemuncak, yang dirilis artwork, terus kayak ada juga timeline yang di sosial media itu Dimas sama Oja yang ngurusin. Gitu pembagiannya kalau gitu. Lanjut nih ke tadi ya penawar. Ya. Apa yang sebenarnya kalian berarti sekarang umur berapa? 20-an masih. Udah 20-an lah ya, enggak jauh-jauh lah ya. Nggak jauh-jauh Mas. Aku juga 20-an, enggak jauh-jauh lah. Kacau sih 20-an. Kacau ya. Itu sekacau apa sih 20-an yang kalian rasain? Iya. Hancur ya. Bertahan juga tapi. Yes. Kalian ngerasanya hancur. Justru aku sampai awal-awal 20-an tuh hal yang seru menurut aku. Iya. Cuma di akhir-akhir kuliah tuh baru kerasa tuh dipukul-pukul Pukul, gitu rasanya. Nah, kalau kalian sendiri gimana tuh? 20-an seru bener Mas. Awalnya seru, terus habis seru bingung. Mau mulai hilang Hilang arah arah. Habis bingung mungkin kayak baru dipukulin tuh sama sekeliling. sama realita tuh baru dipukulin, terus kayak terus baru kayak akhirnya nyari penawarannya sendiri-sendiri gitu loh. Kayak oke. yang di situasi kayak gini aku harus ngapain ya gitu. Jalan-jalan sendiri keluar kota gitu ya. Lari salah satunya. pagi, Dirian di rumah. Sendirian di ngurusin rumah. tanaman itu ya. Tanaman ya. Aku lumayan suka anggrek sih Wah Mas. tua sih jujur. Setara ibu sih kalau ngurusin anggrek jujur loh. Boleh kenalan berarti. Jangan dong, udah punya suami. Oh iya, tuker-tukeran anggrek. Anggrek Yes. boleh lah. Itu apa? Tanaman. Kenapa tanaman? Jadi aku tuh suka banget gara-gara waktu itu triggernya aku jalan-jalan ke Dieng sama anak-anak. Wah, aku BTW asli Wonosobo nih. Oh iya, Dieng apa? Miangklok. 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 Enak tuh miangklok. Pakai sate. Jalan-jalan ke Dieng waktu itu sama anak, terus lihat ada anggrek liar Mas. Anggrek liar ya? Anggrek liar terus udah berbunga. Wah, cantik juga ya bunganya. Oh gitu. Ya udah akhirnya kebetulan tetanggaku ada yang jual anggrek. Diulangin di situ, Bilangin di lihat-lihat. situ. Aku akhirnya beli. Ternyata lucu juga ya. Iya. Lucu juga ya, anggrek ya. Oh. It's okay. Oh, kebahagiaan orang beda-beda Betul, walaupun betul, agak Mas. tua ya. Enggak. Asal apa Kak? Aku lari sih Mas. Lari Biasanya ya? kayak kalau stres gitu lari pagi lah paling. Mulai kapan tuh larinya? Lari terus ya berarti. Lari terus aku. Iya, Dari dulu? Dikejar dulu. Iya. Berarti bukan gelombang Gen Z lari ya? Enggak sih Mas, kayak apa ya? Udah lama lah ya. Udah lama dan murah aja, misalnya lari murah. Mahal cuy. Kalau ngikutin ini Mas. sepatunya Ngikutin yang mahal cuy. bener. Lari Satu hobi yang mahal ya. pendalan lari bisa. Nyeker juga Iya, bisa tuh kalau bener. mau kapalan. Sehat tapi kalau nyeker. Sehat jujur. Nah, biar lebih seru kita sambil minum dulu kali ya. Boleh Mas. Boleh kita bawa minum. Terima kasih.
Makasih lu Mbak. Sama aja. Komunikasinya coba. Agak canggung tuh. Minum dulu kali ya. Kopi naku, kopi terbaik. Oh betul. Tapi ini Americano Merapi. Americano Merapi Merapi. The best sih, the best. Americano Merapi. Kopi aku enak ya Mas. Wih kacau coy. Iya, rasanya Cuma karena jeblok. lagi pancaroba kan lagi hujan, aku yang hot nih. Ada namanya beras kencur latte. Beras kencur latte. Wajib cobain. Rekomen ya Mas. Rekomen mau ya. Mantap. Cuacanya lagi kayak gini juga Kayak kan. gini butuh yang anget-anget kan. Bener. Beras Bener. kencur. Beras kencur latte. Bis beras kencur pijet. Iya, bener, bisa. bisa. Di mana? Jemari Mas. Jemari. Mau di mana lagi? Pijat Sehat, tuh. pijat sehat, Pijat sehat aja kita. Nah daripada ngomongin pijet nih, daripada kemana-mana, kita balik lagi nih. Ya, Udah nggak salah, kalau nggak salah tuh udah ngeluarin sebuah EP. Kalau EP kita ongoing Mas sebenarnya. Masih ongoing ya? Di pertengahan tahun ini rilis. Berapa track tuh? Kita dari 5 Enam. sampai 6 Enam track. track. Masih buat tentang EP. ini kehidupan, Iya, refleksi. kita fokusnya di ya segala sesuatu di 20 Umur sekian. 20 lah, Mas. sekian. Oke, Gitu. apa yang ada yang bisa di-spill nggak tuh? Albumnya EP-nya sangat enggak sangat juga sih. Kayak lumayan gelap, terus sangat jujur dalam penulisan liriknya. Sangat lanjang lah sebenarnya. Dan Dalam semua liriknya. perasaan kita semua ada di EP itu. Bener-bener personal berarti ya. Gitu. Apa yang dituangin di situ? Cerita apa tuh? Sebenarnya ceritanya deket sih sama kehidupan anak-anak 20-an ya, kayak dari bangun tidur aja udah ngerasa kalah gitu loh kadang. Oke, Kayak asik tuh. Itu tuh asik dari kata-katanya itu, tuh. terus kayak perasaan-perasaan itu yang kita capture aja sih sebenarnya, kayak terus kita jadiin lirik, terus bagaimana bisa keluar dari situasi itu, terus bagaimana teman-teman juga bisa encourage untuk bisa tetap besok jangan lupa hidup ya gitu. Saling support ya. Saling support. Padahal sama-sama Sama-sama bingungnya aja. bingung juga. Yang penting Iya. masih survive. Masih survive. Tapi memang sih kalau yang aku rasain juga untuk rela hidup tuh lebih susah daripada rela mati. Wah, itu kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini ya. Di klip tuh nanti. Dari pria buat pria lainnya. Asik. Kenapa ya kalau mau rela mati tuh kita tinggal nyerah aja gak sih? Itu Mas. Ya, bener. ya udah kayak tinggal nyerah aja bisa. Cuma kalau untuk rela hidup kan harus ada yang kita perjuangin. Betul. Mungkin buat temen-temen yang mau rela hidup nantinya bakal dengerin Pemuncak untuk jadi soundtrack hidupnya kan. Ya. Asik. Ya, jangan malu-malu gitu dong. Disupport tuh ada 2 orang di depan. Terima kasih. Cie pacarnya. Iya pacarnya tuh. Yes. Pacarnya siapa? Aska. Itu pacarku Mas, yang itu pacarnya Pintil. Bukan Mas. Asik. Ketemu di mana kalian? Ini bahas pemuncaknya masih. Enggak boleh ya, enggak boleh dibahas ya. Bahas pemuncaknya Apa mau bahas pijet nih? Jangan, itu tadi kita keep aja sih kayaknya. Oke, kita lanjut Pemuncak kali ya tentang EP. EP-nya udah ada judul belum? EP-nya menurut diskusi terakhir judulnya Kota Impian Mas. Kota Impian. Kota Impian, tapi masih bisa berubah lagi. Tapi berarti yang lagu pertama tadi itu masuk? Nggak masuk. Oh, enggak masuk Nggak malah. masuk. Jadi kayak sebenarnya kalau kita mau mendeskripsikan lebih jelas lagi tentang Kota Impian itu apa, yaitu yang ada di dalam EP itu sebenarnya. Untuk bridgingnya bisa masuk ke sana, kita kayak kasih sebuah teaser trailer gitu dari pertunjukan Kota Impian. Oke. Jadi apa yang terjadi di pertunjukan Kota Impian itu adalah mungkin cuma salah satu aja bagian dari bagaimana orang survive di Kota Impian Salah satu masing-masing. bentuknya aja kali ya. Betul. Gitu. Tapi balik lagi sih sebenarnya karena lagu-lagu dari Pemuncak tuh bener-bener reflektif ya menurut gue ya. Yep. Tentang kehidupan kita sehari-hari, hal-hal berat yang kita lalui. Apa nih titik terendah yang pernah kalian alami? Buat di klip bagus nih Oke, biasanya nih. titik terendah. Ini Pintil. Titik terendah Til. Ngambil gorengan 5 ngakunya baik-baik aja. Asik. Padahal lagi hancur banget. Betul. Apa ya? Titik terendah ya sebenarnya ngerasa kalau aku ya Mas pribadi di saat udah ngelakuin semuanya tapi di ujung hari tuh kayak masih ngerasa kosong aja gitu loh. Kayak Oke. yang nggak nemu tujuan itu ya. nggak ada, karena ya mungkin nggak ada tujuannya, jadi kayak nggak ada yang di Nggak ada yang achieve, dicapai. nggak ada yang dicapai, terus nggak ada juga yang kayak aku nggak ada progresnya gitu. Mungkin di
di saat-saat itu sangat draining sekali sih sebagai orang di umur 20-an gitu. Itu nanti ada di EP ada itu. Ada ya. Judulnya Suara di Kepala nanti. Asik. Berisik tuh. Berisik Berisik banget, banget. Mas. Kacau. Malah sebenarnya yang aku tunggu-tunggu banget buat dirilis tuh Suara di Kepala, Mas. Oh itu malah. Tapi kita pengen Suara di Kepala tuh jadi kayak spesial banget ya Mbak ya. Ya, Nggak mau yang keluar gitu aja ya. Yes. kayak pertanggungjawaban punya anak aja lah. Asik. Semuanya di prepare dengan baik lah. Emang apapun di prepare ya mungkin ya dari Pemuncak aku Iya. dengarnya tadi tuh. Bener-bener apa ya, mateng nih kalian nih. Amin. Amin lah ya. Bismillah. Bismillah. Terus apa lagi? Versi Kevin apa nih? Titik terendah nih. Titik terendah. Sebenarnya aku tipe orang yang nggak bisa nyeritain titik terendah sih Mas. Oh nggak bisa. It's Nggak okay. bisa. Kalau nggak bisa ya Jadi- jangan dipaksa juga. Titik terendahku semuanya Aska lihat kok. Iya. Ketawa lucu nih berarti momen kocak nih. Momen kocak nih berarti. Kadang emang ada sih. Aku ngeliat juga dari teman-temanku momen sebenarnya itu momen kasihan. Cuma kita ngelihatnya kayak wah lucu nih orang kocak lucu nih. pol Mas. Kadang yang udah dipikir pintil titik terendah itu tuh kayak lah ini tuh cuma gini doang Til. Oh gitu, kadang gitu ya. Cuma kita sebagai Iya. teman juga gak boleh ngejudge. Betul. Kayak kadang pintil tuh cuma butuh kayak Bunga anggrek. ya itu salah satunya Mas. Sama mungkin benangnya pintil masih ruwet jadi kita Oh kita Kayak bantu untuk lurusin. lurusin gitu. Terus baru kayak kelar baru bisa diajak main gitu. Titik terendah Bogel Mas, mau tahu nggak Mas? Oh boleh Wah, Bogel. Bogel Penasaran tuh. kebetulan ada di sini Mas. ada mana Bogel di orangnya. situ. Titik Itu terendah lagi nelpon. Bogel. Oh itu yang pakai kacamata tuh. Iya. Oke, apa titik terendah dari Titik seorang terendah Bogel? Bogel adalah bangun tidur dan masih merasa belum bisa balikan Oh gagal move on. Gagal bacanya. move on. Bogel. Sampai hari ini Mas. sampai hari ini Mas. Apa Gel yang bikin kamu gagal move on? Wanita mana tuh? Wah itu loh kacau Mas. Spill dikit kali ya boleh ya? udah senyum boleh tuh berarti tuh. boleh. Berapa perempuan kamu sakiti Bogel? Oh Bogel yang nyakitin. Kacau jatuhnya. kacau. Gel kamu nakal ya Gel ya. Nakal, Tapi nakal it's okay. gue. Tapi jadi lagu juga gak tuh dari Bogel? Jadi lagu Mas. Jadi lagu ya. Jadi lagu. Kadang patah hati seseorang, rasa sakit tuh kalau produktif bisa jadi Iya. karya bagus tuh. Nah, itu serunya di Pemuncak itu sih Mas. Serunya itu ya. Kayak kita berempat akhirnya punya cerita masing-masing yang bisa oh ini lucu nih dijadiin POV untuk bikin lagu apa. Ini POV-nya Bogel, POV-nya Dimas untuk kita sama-sama jadiin lagu. Yang paling berat siapa tuh? Berarti nyumbang paling banyak biasanya. Aku sih Mas. Oh wes, asik. Berat banget. Aku Berat sih Mas. banget ya. Berapa kilo? Aduh. Itu Jangan lah. variannya jadi lari ya. Keren. Berapa? Paling jauh berapa? Deket-deket Mas 5-8 5-8 lah ya. Pernah sampai kayak kepikiran, oh kayaknya harus ikut trail run deh. Enggak sih Mas. Enggak ya, belum kayak di titik itu ya. yang trail run Bogel Mas. Bogel Iya, malah ya. Bogel dia kayak Kejutan lagi. dia Harusnya Bogel lari ikut terus sini Mas. nih. Iya sih. Dia lari terus Mas soalnya dia. Lari Mas. terus. Iya. Dari kenyataan. Berat ya hidupnya. Next berarti Pemuncak bakal ada EP. Kan ada EP ya. Terus berarti paling deket EP lah ya. Paling deket EP di pertengahan tahun inilah. Bulannya Bismillah. belum ada. Mungkin di Juli lah. Juli. Terus mudah-mudahan Agustus bisa rilis-rilis yang perlu dirilis kayak video klip, lirik dan lain-lain. Agustus September bisa showcase lah. Ditunggu aja sih guys. Iya. Mau tuh aku datang mau tuh. Kayaknya Atau di seru. Kopinako sini. Siapa tahu boleh lah. Yang penting ada penyemangatnya Ya, bisa lah. yang penting ada waktunya. Ada waktunya, penyemangat, support, Support, iya. lengkap tuh. Tapi yang aku lihat juga kan Pemuncak tuh aku ngelihat untuk takaran band mau dibilang baru juga dari 2020, cuma mungkin aktifnya 2023-2024 Ya. kali ya. Ada nggak tim yang emang bantu atau teman-teman yang support untuk Pemuncak akhirnya bisa mau rilis EP juga tuh? Banyak banget Mas. Banyak banget. Salah satunya Mbak Tribuana. Tribuana. Iya, kalau Halo, di chat Mbak Mas Tribuana soalnya. Kalau di chat Mas pasti. Mas ya? Terus juga ada Oja yang tadi ngebikin visual buat Oke. Pemuncak. Tapi tadi apa tuh Mbak Tribuana? Dia manajer kita. Manajer ya? Ibunya anak-anak lah. Ibunya anak-anak. Dia yang ngedorong kita buat terus. Misalnya kita mau kasih waktu dulu ya buat istirahat progres. Dia Dia ngedorong bener-bener lagi. yang ngasih timelinenya mau Ya, gimana bener. istirahatnya. Jadi mami kita dia.
Mami ya jatuhnya ya. Serem tuh. Soalnya dia yang ngejual kita juga. Benar. Wow. Manajer kan. Manajer Mami. bener. Nggak salah sih Marketing ngejual dia. ya. Oke lanjut. Siapa lagi? Ada orang-orang di balik pemuncak lagi nggak tuh? Ada Oja tadi yang udah Ada disebut. Oja. Oja juga tadi kayak Aska udah cerita, dia ngebuat kita mau ngeband lagi. Kita malah sebenarnya nggak pengen ngeband lagi ya dulu. Iya dulu kita sempet nggak mau ngeband lagi Sempet mas. mau kayak ya Iya udah udah. kita kayaknya nggak di Kita- musik gitu. PNS aja Jadi lah gitu. Oja tuh, PNS aja ya. Oja tuh dia sempat dengar beberapa demo kita. Oke. Akhirnya dia yang kayak excited banget waktu itu. Iya. Ayo mas rilis, pokoknya rilis. Nggak mau Kadang tahu. malah temen yang kayak gitu ya yang bikin Iya kita tuh, yang kayak jadi bikin- pemantik lah. Betul. Oja shout out buat Oza berarti. Oja. Terus ada siapa lagi ya? Kayak kru yang di belakang ada Jerry, terus ada Mas Danang namanya. Danang, terus itu tim kita kalau live sih. Berarti yang aku lihat sebenarnya pemuncak tuh udah satu kesatuan yang mateng kali ya. Ya sebenarnya kalau dibilang mateng belum, cuma kayak kita prepare aja sih mas. Udah sebenarnya kayak, prepare ya, udah proper lah. Udah ada Amin kalau bro. timnya, udah Iya, ada iya. yang ngurusin visual, pembagiannya juga udah bagus. Menurutku ya potensinya ada lah ya. Amin ya. Nah kalau misalkan nih kalian punya satu panggung impian pengen main di mana? Aduh, di mana? Pejiro ya? kali men. Waduh, Gak apa-apa, boleh namanya juga. Dulu depan Turas juga siapa sih yang Panturas, kepikiran main di bener. Sudiro sih, sih? Pejiro. Puji Rock tuh pengen. Di mana ya? Panggung impian ya? Yang deket-deket dulu Impian. deh, deket-deket. yang di Indonesia atau Jogja yang kayaknya pemuncak harus ada di situ deh besok. Mudah-mudahan Pespor kali ya. Pespor tuh, Mudah-mudahan paling deket Cherry Pop sih. Cherry Pop juga Udah boleh tuh. tembus. Kita lagi nyari festival-festival kayak itu juga sih mas emang. Tapi kalau Cherry Pop nih sering banget pasti aku mention lah kalau ada yang kesini. Itu jadi salah satu tempat wajib nih kalau mau jadi musisi di Jogja. kayaknya Iya, bener mas. Cherry Pop ya. Soalnya kita jadi bisa explore banyak banget kalau main di festival kan mas. Dari Bener. segi visualnya, lightingnya. Apalagi kalau Cherry Pop tuh kan stage-nya beragam kan. Ya bener. Ada yang festival, ada yang gigs, ada Betul. yang semi juga tuh. Kayaknya seru sih. Betul. Mudah-mudahan lah bisa. Cherry Pop siapa Cherry tahu ya. Tapi apalagi deh panggung-panggung yang kayaknya pemuncak cocok nih kalau di sini. Pespor, Cherry Pop ada lagi nggak? Explore Cherry Pop. Atau kota kayaknya Oh, pemuncak kota ya? pengen di kota ini ya. Pengen manggung di Ibu kota kali ya. Iya Jakarta pasti Jakarta ya. kayaknya wajib deh. Oh, di Bali sih mas paling. Bali ya. Bali. Kenapa? Manajer kita dari Bali mas. Oh dari Bali Iya. sekalian. Tribuana dari Bali, terus dia menjanjikan kita Banyak hal. banyak hal Banyak hal. yang belum terjadi mas sampai sekarang itu kayak Apa tuh kalau boleh disebil? nanti manggung di Bali kak, panggungnya aku cariin, nggak Tinggalnya dicari-cari, di tempatku. tinggalnya di tempatku. Gak apa-apa, namanya manifesting. Udah direncanain, siapa tahu. Iya sih. Terwujudnya 5-6 tahun ke depan kan yang penting terwujud. Amin. Yang Yang penting, penting diusahakan. yang penting ada usahanya. Nah, bareng terus ya. Ya itu yang penting. Itu penting. Semoga masih bareng terus. Semoga Jangan ada yang tiba-tiba PNS tuh berat tuh. Ada gak? Ternyata ada nih. Enggak ada Nggak tahu sih sih mas. mas, itu Belum ada. masih belum tahu sih. Belum tahu lah ya. Tapi tahun ini bukan tuh kayaknya. Ada. Bingung kalau mau terima. Megang yang mana nih Terima jadi. ya. Gimana? Wow. Tapi kalau misalkan referensi juga nih, Ya. si pemuncak ini dapat referensi bermusik dari band mana? Kalau referensi musiknya pemuncak ya dari segi musiknya, kebanyakan kalau dari musik kita band-band rock gitu sih, kayak kita kiblatnya ke Title Fight, terus Basement, Citizen, Midwest juga kan. Midwestan, Midwest-Midwestan lah ya. American Football, bla bla. Lagunya bla. orang Itu- kalahan lah ya. Yus, wong kalah Kurang masih baju hijau aja ya? kurang Kurang iya, baju bener. hijau ya. Di sini wong Oke, kalah nih oke, di sini soalnya wong mas. kalah. Terus Tapi- kalau lirik kita kan Indo, Mm-mm. kalau lirik ya banyak dari musisi Indo sih sebenarnya. Kayak kita beberapa kali mendengarkan Perunggu, beberapa kali dengerin Rumah Sakit, Tears dari Mas Jimmy. Ada ini nggak campur tangan kalau ya aku sekilas-kilas lah ya. Kayak ada denger The Milo. Oh Gitu iya, nggak? iya. Ada ya. Ada ya. Mas. Milo ya. Ada kerasa tuh kayak Iya. asik nih. Nah kadang tuh kayak kita kan nyampur banget tuh mas dengerinnya. Kayak Dimas dengerin apa, Bogel dengerin apa, aku Pintel dengerin apa gitu. Terus dan kita nggak pernah saling tahu gitu kita sebenarnya dengerin apa. Cuma di saat kita mau bikin lagu itu biasanya kita
ngumpulin playlist. Oh ngumpulin. Iya, jadi kayak satu lagu ini pengennya kayak gimana sih lagunya gitu, terus kayak ternyata ada apa ya? Ada lagu yang beririsan gitu dari apa yang kita suka satu sama lain. Nah, salah satunya The Milo itu, Mas. Oke, Milo ya salah satunya. Milo. Karena waktu aku dengerin Penawar Ya. itu wah ini asik nih. Ada itunya, ada ya, gitu. bener. Ini jadi warna baru lagi Iya. yang aku dengerin dari musisi-musisi Jogja Iya. karena menurutku jarang yang bawain warna ke arah sana. Iya, Itu asik sih. ngawang-ngawang gitu ya. Melby gitu. Yang didengerin kalau ya midnight Iya. itu seru sih lagu-lagu kayak Penawar tuh. Tapi kalau misalkan nih kalian boleh kolaborasi sama satu musisi mau siapa? Masing-masing deh. Aku di Jogja apa di Bebas siapa aja. kolaborasi Pemuncak ya? Wih Langsung- berat tuh kayak udah langsung Berat banget sih. berat tuh. nembak itu soalnya. Ya, manifesting aja Oh, siapa iya. tahu jadian. Kalau di Jogja pengen collab sama ini Mas, ada band cewek 2 namanya Domapin. Pernah main kesini ya. Pernah main di sini. Itu ya kayaknya ya. Ya itu. Kayak kenal tuh. Mudah-mudahan bisa lah. Bisa lah. Oke. Ya, terus kalau dari Indonesia apa ya? Aku antara Swelo sama Swelo cocok sih Swelo. Swelo sama apa ya? Swelo sih kepikiran Swelo gue ya? masih Swelo sih. Karena mimpi kita sama mungkin kita samain aja. Kita samain lah ya Swelo ya. Kita berdoa bersama semoga kejadian tuh. Iya. Semoga kejadian. Oke. Isi mood buat kita semua itu Swelo. Bener. Swelo ya. Oke seru. Mungkin tuh ya kedepannya bakal ada EP, terus ada showcase juga, Iya. masih banyak banget dari Pemuncak yang mau dicapai. Semoga juga kedepannya album mungkin lah ya, Amin Mas. album yang ya 12 track gitu. Wah, itu. Asik. Boleh banget kalau mau promosi nih tentang Pemuncak. Kebetulan kita habis rilis juga ya. bener? Oh ya, kita habis rilis single baru kita namanya 3 kali sehari tentang delusi seorang cowok yang salah satu isi pikirannya adalah membuat skenario manis cantik di dalam pikirannya yang ternyata itu cuma dalam pikiran aja Dan gitu. itu salah satu kebutuhannya. Dan itu salah satu Oh, kebutuhannya dia untuk bisa tetap survive setiap harinya. 3 kali sehari sudah bisa didengarkan di seluruh digital streaming platform. Sudah ada juga nanti video liriknya, sebentar lagi akan diupload. Terus mudah-mudahan di tengah tahun kita akan rilis EP. Minta doanya, sama kalau kalian lagi merasakan bingung dan kesusahan atau marah atau apapun itu emosinya di umur 20-an, Dengerin Pemuncak. mungkin Pemuncak bisa nemenin. Pemuncak asik tuh. Ya. Jadi alternatif lain ketika kalian sedang di titik terendah. Ya. Siapa Mungkin tahu itu dulu seru banget sama Seru Pemuncak. banget. Mungkin nextnya kalau udah ada rilisan-rilisan nih kita boleh ngobrol lagi Siap, kali siap. ya. Oke. Aman. Mungkin sampai situ aja. Sampai jumpa. Thank you. Bye. Dadah.